Hola, jumpa lagi sama gua Dwi di sini dari Orvas ID. Yap, dari sekian lamanya gua nggak buat video dan akhirnya baru sekarang gua berkesempatan lagi buat video karena alasan perkuliahan dengan banyaknya tugas, jadi waktu juga kita nggak kejar buat bikin video dan gua sama tim akhirnya memutuskan untuk sementara nggak buat video dulu. Hingga sampai saat ini gua baru bisa buat video lagi. Dan di kesempatan kali ini gue bakal buatin video untuk kalian, yaitu video unboxing plus review singkat dari sebuah brand. Dan gue kasih sedikit bocoran aja. Jadi item yang bakal gue review kali ini tuh berasal dari brand yang udah pernah gue review juga sebelumnya. Kalau kalian ngikutin video-video kita, kalian bakal tahu ada salah satu dari brand yang udah pernah kita review. Nanti ada di sini, kita bakal bahas lagi, tapi dengan item yang berbeda. Dan sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat brand ini yang udah mau mensupport kita, mau mempercayakan barangnya untuk kita review. Barangnya itu dari brandnya iWearZul. Terima kasih banyak iWearZul udah mempercayakan barangnya untuk kami review. Dan nanti gue bakal review apa adanya, sesuai dengan apa yang bakal kalian lihat juga nanti. Barangnya seperti apa, ya mungkin seperti itu penjelasannya. Dan gak usah lama-lama deh, mending kita langsung mulai aja video review dan unboxing. Tapi sebelum mulai, ada baiknya kita bumper dulu. Let's go. Oke, dan ini dia barang yang akan kita review kali ini. Sebuah jaket dari brandnya iWearZul. Sebelumnya juga gue udah pernah nge-review jaketnya dari iWearZul, yaitu Brooklyn jacket, yang dimana Brooklyn punya 8 fitur atau 8 kompartmen di jaketnya. Kalau kalian belum nonton videonya, linknya gue taruh di atas. Oke, dan sebelumnya nih, sorry udah pernah gue buka karena barang ini datangnya udah dari 5 hari yang lalu. Jadi gue penasaran banget sebenarnya jaket apa sih yang dikirimin sama iWearZul. Dan ternyata mereka mengirimkan jaket terbaru mereka yang mereka ciptakan atau mereka rilis di saat pandemi, yaitu Ezio Adapt 2.0. Wow, jaket yang punya 25 fitur. Bayangkan. Ya udah nggak usah dibayangin, mending langsung aja. Kalau dibayangin akan kebayang. Kalian akan dapat apa aja sih di dalam pembelian paket Ezio Adapt ini? Yang pertama, kalian akan dapatkan masker tambahan. Jadi Ezio Adapt 2.0 ini sudah built-in masker di dalamnya. Ini akan kalian dapatkan selama pre-launch. Jadi ini terbatas, limited edition. Thank you iWearZul. Kedua, kalian akan dapatkan 2 buah kartu. Yang pertama di sini adalah kartu si Ezio Adapt-nya, Ezio Adapt 2.0. Kalian bisa lihat. Yap, di sini ada sebuah barcode. Jika kalian scan, ini akan langsung menuju si fitur Ezio Adapt itu sendiri yang ada di website. Oke, kita pinggirin dulu. Dan yang kedua, ini dia sebuah value dari brandnya iWearZul. Ketika kalian beli barangnya iWearZul, pasti kalian akan mendapatkan sebuah kartu garansi. Yap, iWearZul selalu memberikan sebuah kepuasan tersendiri bagi pembeli produknya iWearZul. Good job iWearZul. Oke, dan ini adalah jaketnya. Ya, bukan iWearZul namanya kalau nggak beda. Mereka selalu memberikan sebuah packaging yang amat berguna sih. Kemarin aja waktu gue beli Brooklyn, gue dapat pouch, dan pouchnya sekarang gue pakai buat wadah jaket lagi sih. Thank you iWearZul. Kita sampingkan dulu. Dan ini dia, kita dapat sepucuk surat cinta dari iWearZul. Dan kita lihat aja ya isinya apa. Gue juga belum baca sebenarnya, jujur. Oke. Jadi kamu makasih ya udah belanja di iWearZul. Dengan kamu belanja, ini sangat membantu kami untuk berjuang di masa pandemi corona. Hanifah, iWearZul. Oke. Dan nggak ada lagi, kosong. Kita taruh aja. Karena kita harus fokus sama si jaketnya. Nah, ini dia pemeran utamanya. Yang lainnya kita akan singkirkan. Kita keluarkan dulu dari si pouch-nya. Nah, si pouch ini sangat amat berguna pasti nantinya. Tapi kali ini mereka memberikan sebuah pouch jaring-jaring. Ini kayaknya bisa gue pakai lagi buat, atau kalian pakai lagi buat wadah sepatu sih kayaknya. Apalagi sih yang dapat dalam paket pembeliannya mereka. Nah, ini kita akan dapat 2 buah stiker yang bertuliskan Live to Adapt. Kemudian kalian akan mendapatkan ini. Nah, ini yang unik sih, yang unik dari paket penjualannya si iWearZul. Ketika kalian membeli produknya mereka, pasti mereka, gue juga nggak tahu mungkin, tapi pasti ya,
pasti ada sebuah histori dari sebuah meteran baju ini, tapi gue nggak tahu. Mungkin kita nanti akan cari tahu di video terpisah. Oke, kita singkirkan dulu karena kita harus fokus sama si jaketnya. Karena ini review cepat, mungkin ada beberapa fitur yang ataupun yang kurang puas, gue minta maaf. Tapi gue akan memberikan sebuah review yang jujur apa adanya. Dan ini adalah jaketnya. Wow, keren. Jujur gue belum buka ya waktu kemarin datang juga, cuman gue lihat doang, belum gue bongkar sampai seperti ini gitu. Kita bahas dari segi desainnya aja dulu. Dari segi desain, siluetnya ini adalah jaket parka ya, outdoor. Dan kesan ketika gue pegang ini adalah compact, kokoh. Untuk materialnya sendiri, untuk bagian luarnya ini seperti material jaket parka pada umumnya. Cuman yang spesial dari bagian luarnya ini adalah sudah waterproof. Itu adalah salah satu fitur dari Ezio Adapt ini. Dan kita akan bahas fitur-fiturnya. Di sini ada tulisan bertuliskan Ezio Adapt di bagian atas kiri, yang dimana tulisan ini sudah reflektif. Kemudian di bagian lengan, di lengannya juga ada tulisan Ezio 2.0, ini juga reflektif. Dan di bagian resletingnya, penutup resleting di bagian dalam. Kemudian di sini di bagian di hoodnya ini, di dalamnya ada sebuah penutup mata. Ketika kalian ingin istirahat atau tidur, kalian bisa menggunakan ini. Dan ini penutup matanya bisa di adjust atau bisa diatur sesuai keinginan kalian. Nah, ini dia untuk mengaturnya dari sini, di belakang hoodie-nya. Di sini kalian bisa tarik ini, nantinya akan bisa ke depan. Dan kemudian si hoodie-nya sendiri sudah detachable, sudah bisa dibongkar pasang. Untuk pemasangannya mereka memberikan sebuah resleting. Jadi dari sini, jika resletingnya dibuka, maka si hoodie-nya dapat dilepas. Kemudian, nah ini dia, ini bagian dalamnya. Averzo menamakan bahan ini adalah material cool mesh lining. Ini impresinya dingin sih. Jadi menurut gua ketika kita pakai ini, mungkin kelihatannya ini sebuah jaket outdoor pengap ketika kita pakai di siang hari. Tapi sepertinya tidak, karena bahan cool mesh lining ini memberikan sebuah efek yang dapat membuat kita ketika pakai jaket ini nggak merasa panas. Kemudian di balik si hoodie-nya ini ada sebuah kompartemen yang diberikan sebuah resleting. Ketika dibuka, yap, ini adalah sebuah built-in masker yang gue bilang tadi. Yang tadi mungkin tambahannya di awal, dan ini masker juga. Kalian bisa pakai ini. Ini mendukung new normal ya. Karena kita kemana-mana harus pakai masker, jadi nggak usah bawa masker lagi karena jaket ini udah built-in masker. Oke, dan kemudian di sini dia ada semacam hidden pouch, sebuah kompartemen yang tersembunyi. Kalian bisa naruh uang di sini, apalagi ketika kalian sering lewat jalan-jalan yang sering ada pemalaknya. Nggak juga, jadi kalian bisa naruh uang ataupun apa di sini, hidden place. Dan di sini ada kantung, tapi di sini sudah diberikan water seal di resletingnya, jadi air itu nggak akan masuk karena udah diberikan water seal. Jadi aman lah kalau kalian naruh handphone ataupun apa di sini, karena sudah diberikan water seal di sini juga. Oke, yang dua kantung di atas sudah kita bahas. Dua kantung di bawah, ini ada kantung di bawah sini ya, dengan menggunakan stripe penutupnya seperti biasa. Dan di belakang itu ada kantung lagi, kantung kanan kiri ya, seperti jaket pada umumnya lah, pasti ada kantung kanan dan kiri. Dan ini kalian mendapatkan sebuah built-in hand extension. Kemudian di sini nggak ada, ini nggak ada, cuma kantung aja. Lalu di atas depannya ada kantung juga, timpa tindih, tapi masih tetap bisa digunakan. Oke, mungkin di depan itu aja. Kita beralih ke belakang. Cara bagian belakangnya polos, nggak seperti Brooklyn yang ada bertuliskan Beyond the Limit. Dan di sini ada sebuah reflektif lagi di kanan dan kirinya, reflective band. Dan di sini juga ada air ventilation, jadi di depan 2 dan di belakang 1. Jadi jaket ini sudah sangat didesain agar pemakainya itu nyaman, tidak merasakan panas ataupun gerah ketika memakai jaket ini. Oke, dan di sini ada sebuah kompartemen yang begitu besar, yang dapat menampung sepertinya ini, menampung tablet juga bisa, tablet 7 in, laptop 13 in mungkin. Dan ya ini hampir sama seperti kantongnya Doraemon yang bisa menyimpan apapun. Dan ternyata kantung belakang ini tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan. Jadi jaket ini tuh salah satu fiturnya bisa dijadikan sebuah tas. Maksudnya jaketnya bisa dibentuk jadi tas. Jadi ketika kita bawa jaket ini, ketika kita nggak pakai, kita rubah aja jadi tas. Nah, ini
Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat di websitenya mereka, ada bentukan yang jadi tas sebenarnya ini. Jadi ini tinggal dibalik masuk ke dalam gitu. Oke, kita beralih ke bagian dalam. Oh sorry, ketinggalan. Nah ini dia. Di bagian lengannya, ini juga sebuah fitur juga. Mereka memberikan sebuah built-in glove. Jadi ini adalah sebuah sarung tangan. Ini mendukung banget lah buat kerja di luar sana, yang beraktivitas di luar kantor. Ketika kita berkendara menggunakan motor, kita nggak perlu lagi bawa sarung tangan, karena sudah built-in hand glove. Di sini juga ada lubang untuk jam tangan. Kadang sih ya ini yang sering gue temuin ya, karena gue juga orang lapangan. Ketika gue pengen lihat jam, itu jamnya ketutupan sama dengan jaket. Gue harus buka dulu jaketnya ketika gue berkendara. Kalau ini nggak usah, karena udah ada lubang untuk si jam itu sendiri. Oke, kayaknya cukup di luar. Kita bagian dalam, kita buka. Nah, ini dia bagian dalamnya. Ini dia cool lining mesh tadi. Jadi ini kayak katun gitu. Dan kita dari sebelah kiri kanan dulu kali ya. Di sini ada water seal phone. Jadi kalian bisa naruh handphone di sini. Di sini ini material terbuat dari plastik gitu. Ini sudah pasti dapat dipaskan anti air ya. Jadi kalian aman lah kalau naruh handphone di sini. Ketika hujan ini nggak akan masuk ke sini airnya. Dan di sebelahnya itu ada safety pocket, tempat menyimpan barang-barang yang sedikit kayak handphone, kamera. Kalian bisa naruh ini di sini. Lo bisa naruhnya apapun di sini sebenarnya. And then di sini juga ada woven lagi yang bertuliskan Ezio Adapt. Kalian bisa lihat liningnya sangat-sangat rapi. Nah ini yang unik nih, backstrap. Jadi yang gue lihat sih ini kayak buat lu taruh di punggung ketika nggak lu pakai. Jadi ada dua opsi, lu mau boleh bisa jadiin tas, atau lu juga boleh ini langsung lu gendong nih, tak gendong kemana-mana. Oke, next. Di sini juga ada compartment lagi nih, tapi ini pakai strap. Ini juga kantong serbaguna. Oh ini nih, ini ada sebuah card holder. Kalian bisa gunain ini naruh apa aja, entah itu KTP, kartu kredit, atau foto mantan kali ya. Sebentar, foto mantan. Nggak. Oke, dan di sini ada sunglass holder. Kalian bisa naruh kacamata di sini. Di sini keychain holder. Kalian bisa naruh kunci di sini juga. Ini aman sih, kuat banget. Dan di sini juga ada pocket lagi yang dilapisi dengan sebuah resleting, tapi ini ukurannya kecil. Dan yang ini juga safety pocket yang dilapisi dengan resleting. Oke, dan di sini juga di bagian bawah, di sini ini ada sebuah adjustable atau sebuah penyesuaian. Namanya jaket outdoor, pasti selalu ada ini sih. Waktu gue beli Brooklyn juga ada. Ini gunanya buat, gue bilangnya apa ya, tali serut kali ya. Ya tali serut lah. Oke. Oh, dan backstrapnya juga ternyata bisa dilepas, karena talinya bisa digunain buat kalau kalian mau ngerubah si jaket ini jadi tas, tinggal dilepas terus lu pasang deh yang di bagian belakang tadi. Dan gue lupa, di sini ada ini ada sebuah lubang earphone atau headset. Jadi kita masukin earpod di sini ataupun handphone, lalu mengeluarkan si headsetnya di sini. So kesimpulannya, jaket ini di luar ekspektasi gua. Sangat-sangat apa ya? Ya seperti yang gue bilang tadi di awal, kokoh, rapihnya, pol gitu. Yang orang Jawa itu ngomong pol gitu. Gue rasa sih Awazu udah melebihin ekspektasi para konsumennya. Seperti gue balik lagi nih ke omongannya waktu itu, beyond the limit, seperti ingin melewati batas gitu. Dari apa yang udah gue lihat, dari apa yang gue review, ini sih udah di luar batasan ya. Menurut gue udah melebihi ekspektasi para konsumennya Awazu. Dan untuk video ini gue cukupkan, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, dari video review yang udah gue lakukan tadi, kalian bisa menilai seperti apa barangnya yang telah gue review tadi. Dan kenapa gue buat video review ini, karena gue juga pengen teman-teman sekalian punya referensi ketika kalian membeli suatu produk atau barang, tepatnya produknya Awazu, kalian udah punya referensinya. Kalian bisa nonton video ini, tepatnya untuk jaket Ezio Adapt sendiri. Dan gue mau ngucapin terima kasih lagi untuk Awazu yang udah mau mensupport kita, yang udah mempercayakan item atau barangnya untuk kita review. Terima kasih banyak Awazu. Mungkin cukup segitu aja. Kalau gue ada kata-kata yang salah atau tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share this video ke teman-teman kalian. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih. Sampai jumpa in the next video. Bye bye.